Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Mudah-mudahan hari ini kita semua masih mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Gimana kabarnya setelah liburan 2 hari kurang lebih? Hari ini hari Senin kita mulai kembali pembelajaran kita, pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan atau membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia masih dengan buku tema 5 atau 3E di sini, masih berkenaan dengan cuaca. Dibuka bukunya halaman 27. Nah, di sini ada sebuah cerita berkaitan dengan cuaca. Ada percakapan antara ibu guru dengan murid-muridnya. Nah, silakan dibaca oleh anak-anak sekalian, boleh dibantu dengan ayah atau bundanya tentang cerita tersebut. Nah, di situ ada gambar cuaca sedang cerah dan yang di bawahnya ada cuaca sedang berada di angin kencang ya, atau di situ ditulisnya puting beliung. Nah, ini hanya sekilas saja Bapak sampaikan. Di situ ibu gurunya bertanya tentang apa itu angin. Nah, angin dijawab oleh Cika, angin adalah udara yang bergerak. Betul, angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, angin kalau sedikit itu sangat memiliki manfaat untuk kita semua. Ketika dalam keadaan panas, angin itu akan memberikan kesegaran karena kita merasa butuh oksigen dikala kita mendapatkan cuaca yang panas. Kemudian angin itu akan sangat menjadi berbahaya ketika angin itu dalam keadaan yang kencang atau biasa disebut puting beliung. Nah, dikala itu apa yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri. Jangan berada di bawah bangunan atau puing-puing yang mudah roboh dan juga pohon yang mudah roboh. Jangan berada di dekat-dekat situ. Nah, kita berlindung di tempat yang aman. Silakan dibuka buku paketnya halaman 28. Halaman selanjutnya. Nah, dari percakapan tersebut kita dapat menyimpulkan. Di sini kita akan menjadi tahu sekarang ya. Apa itu angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Udara dapat bergerak karena adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Nah, karena perbedaan suhu itu, jadi udara itu dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Permukaan suhu di permukaan bumi ini merupakan akibat dari sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan panas di permukaan bumi. Nah, ini nih yang menarik. Namun panas akibat cahaya matahari tersebut tidak sama ya di setiap tempat. Nah, pada tempat yang lebih panas, udara akan memuai lalu naik ke angkasa. Sementara udara dari tempat yang dingin akan mengalir ke tempat yang panas tersebut. Nah, yang seperti Pak Ustadz sampaikan di awal tadi, ketika kita mendapatkan cuaca yang panas, maka angin yang berada di tempat sejuk itu akan bergerak ke tempat kita ya. Makanya kadangkala di tengah-tengah panas itu suka ada angin semeliwir, itu sangat berguna untuk kita. Namun untuk saat ini banyak juga modifikasi ketika kita merasa gerah karena kemajuan teknologi juga ya. Ada yang menggunakan kipas angin, ada yang juga menggunakan air conditioner atau AC ya. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Masih halaman 28. Nah, nomor 1. Apakah itu angin? Nah, kita bisa menjawab. Pak Ustadz kasih contoh satu. Itu ada bisa berkaitan dengan cerita yang di depan dan juga bisa berkaitan dengan bacaan yang ada di atasnya. Nah, kalau angin itu ada di atas ya. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, kita tulis jawabannya di situ. Kemudian untuk di bawahnya, di halaman 28 yang di bawah, ini ayo kita lakukan. Ini terasa sangat sulit karena kita tidak sedang bertatap muka, maka kita skip dulu ya untuk itu ya. Kemudian di halaman 29 itu ada
sebuah bacaan juga berkaitan dengan keberagaman ya, atau beragam suku bangsa di Indonesia. Nah, jika di situ ada tulisannya ya, ada bacaannya, jika senang bermain bersama teman-temannya, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, mereka tetap rukun bermain. Tidak ada perselisihan, semua bermain dengan gembira. Itulah bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda suku bangsa, namun semua hidup bersama. Nah, rukun bersatu untuk mencapai satu tujuan, yaitu bangsa yang maju dan sejahtera. Kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilahirkan sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Salah satu sifat syukur tersebut adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan sesama teman meskipun berasal dari suku atau daerah yang berbeda. Nah, dari cerita di atas kita harus bersyukur ya. Di Indonesia itu diberi keberagaman suku bangsa ya. Ada suku Sunda kalau di Jawa Barat, ada suku Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kemudian juga ada Betawi ya di Jakarta. Nah, itu salah satu keberagaman. Nah, apakah kita selalu bertengkar karena perbedaan tersebut? Tidak, tentunya kita harus bersyukur dan saling melengkapi ya. Di sini ada di bawahnya, ayo mencari tahu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai permainan. Pak Ustadz kasih contoh satu ya. Kasih contoh satu, asal daerah dan permainannya apa ya. Di sini ada asal daerah dan nama permainan. Asal daerah karena Pak Ustadz berasal dari Sunda ya, tentu tahu ya. Contohnya adalah permainannya daerahnya adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, nama permainannya apa? Permainan tradisional, egrang misalnya ya. Nah, itu. Kemudian dilanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silakan diisi sendiri. Nah, di halaman berikutnya masih tentang pecahan, sama di situ ada apa namanya? 3 potong kue ya. Kita baca dulu. Selesai bermain jika ingin memakan bekal kue yang dibawanya. Nah, jika membagi kue dengan Arga dan Dinda. Jika membagi kue menjadi 3 potong. Nah, kuenya sih satu ya, satu kue ya. Kemudian karena jika bertiga bersama teman-temannya, maka dia ingin berbagi dengan Arga dan Dinda. Nah, kue tersebut dipotong menjadi 3 bagian atau 3 potong ya. Maka kue tersebut berarti memiliki nilai 1/3, artinya 1 dari 3 bagian. Kemudian 1/3, 1 dari 3 bagian juga, dan 1/3, 1 dari 3 bagian. Nah, setiap bagian bernilai 1/3, dibacanya 1/3 ya, dibaca 1/3. Nah, lambang tulisannya seperti ini, 1/3 ya. Kemudian disebut 1/3. Nah, tentu ini sudah berkali-kali atau berulang-ulang Pak Ustadz sampaikan juga di awal. Nah, ini tugas yang harus dikerjakannya ada di halaman 31. Contohnya sudah jelas ada di atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di gambar ini ya ada 8 bagian. Dalam lingkaran ini ada 8 bagian. Nilai pembaginya dihitung berdasarkan tadi satu bagian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Lambang pecahannya ditulisnya 1 dari 8 bagian. Jadi 1/8. Kemudian nama pecahannya 1/8. Contoh yang kedua, Pak Ustadz akan mengerjakan nomor 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai pembaginya. Kemudian lambang pecahan dari ini jika dipecah adalah 1 dari ini. 1 dari 6. Nah, ditulisnya jadi 1/6. Begitu ya. Silakan dilanjutkan nanti untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Untuk hari ini pembelajarannya cukup
sampai di sini ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.